Ibu kalau sedekahnya uang euro ya? Mana miknya? Tadi pagi. Tadi pagi rupiah. Enggak, ibu nanti uang sedekahnya uang euro. Yang untuk anak yatim lah. Itu bisa ditukerin jadi uang rupiah. Ya. Kalau Bu Sari enggak, uang rupiah nanti kalau mau diambil jadi duit apa? Jadi daun. Bu, Ya. kira-kira kalau sarannya saya nih, saya maksain ibu nggak boleh punya sifat 18. Kira-kira di sini ibu legowo gak? Saya paksain nggak boleh punya sifat 18. Legowo lah. Legowo ya? Iya. Karena jarang bu orang berani maksain. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan, tapi berani maksain harus sedekah subuh nggak boleh bolong. Iya. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Paksain ibu harus baca Quran. Iya. Nah, ini yang terakhir yang agak berat. Bu, sifat 18 nggak boleh ada ya. Nah, itu kan nggak gampang. Iya. Nah, ibu harus paksain. Biar di hari tua ibu uangnya banyak 10 miliar per bulan. Jadi ibu dihargai nama suami. Jadi selama ini suami, ayo ke Indonesia ibadah. Oh, hasilnya luar biasa. Apalagi kalau dia nanti tanya pelajarannya kayak begini, terus dia lihat ada positifnya, dia mau mualaf, ibu dunia akhirat dapat. Iya. Ya kan? Iya. Tanpa maksa loh. Iya. Tanpa maksa. Dia dengan kelegowannya dia lihat, oh luar biasa ya di Indonesia. Uang bisa ngejar kita sebagai amalannya. Iya. Nah, dia merakit. Dia selalu mau kepengen masuk Islam tapi selalu mundur-mundur. Udah bilang sama saya 3 kali tapi kok belum jadi aja. Nah, ibu buktiin dengan Jadi ini. saya kan nggak maksa. Iya, ibu buktiin dengan ini. Secara teorinya ini. Nah, nanti ibu sambil pakai gimmick-gimmick naklukinnya. Iya. Gimana? Disuwuk. Jadi ibu remas alat kelamin ibu elus. Ganteng, makan apa ganteng? Padahal kita ibu niatin, iya, mualaf atau ibu apa niatnya? Iya. Oh iya. Ganteng, mau makan apa? Ibu suwuk. Paling dia pesan roti keju, rotinya kejunya udah ada. Nanti apa itu? Nanti insya Allah saya mau ngumpulin apa itu buat sedekah apa itu kesenangan makanan saya. Makanan favorit ibu. Iya. Jadi bebek. ibu makanan Makan favoritnya bebek. apa? Bebek. Makannya di mana biasanya? Kalau di sana kan entok. Oh ya. Kanar kan entok. Kalau kana. Kan kalau di sini entok. Kana. Ya. Kalau kana kan di sana entok itu bukan bebek kayak di sini. Bebek leher panjang. Yang entok itulah entok, yang gemuk itulah. Hos gitu yang Wala. Ya. Apa namanya kalau di sini? Entok toh? Ya. Ini entok, ini bebek. Di sini kuyuk entok gitu. Oh ya kalau di sana kan apa? Kana saya entok. Kalau di sini kan bebek biasa. Tapi kalau di sini ya saya suka makan bebek. Jadi gini bu, orang yang luar biasa tuh bu, dia belum pernah seumur hidup sedekah senilai makanan favorit kita. Kalau kita sedekah $100 udah biasa. Kita udah pernah sedekah $100, sedekah 100 real, 100 euro misalkan udah pernah. Tapi kalau kita sedekah senilai makanan favorit kita kali jumlah anak yatim kali setahun itu ekstrim bos. Kali berapa? Kali 500 anak. Belum begitu kali 500. Makanan favorit ibu kali 500 anak kali 12 setahun. Oh iya. Itu luar biasa. Itu karena gini bu, saya dengar tuh di buku-buku ya, di buku-buku lah, ustadz-ustadz pada cerita bahwa kalau orang meninggal itu hanya cuma satu, dia berharap dari Allah bisa dibangkitin lagi sebentar aja. Coba lu cerita. Pernah dengar belum ingin cerita? sedekah. Ya. Coba lu cerita.
Jadi saat masuk di alam kubur, cerita di Quran itu sampaikan oleh Allah, mereka pada mohon kepada Allah untuk dikembalikan Ke ke dunia. dunia walaupun hanya sesaat. Untuk apa? Bersedekah. Untuk sedekah. Karena apa? Karena apa yang menjadi pahala terbesar saat dia Di di dunia. kubur itu yang menjadi langsung bisa dinikmati itu adalah pahala dari Sedekah. sedekah. Maksudnya dibayar kontan, di Kontan. kubur, dibayar kontan. Jadi dia sudah melihat langsung kenikmatan yang ada. Sedekah. Bukan sholat Iya. bukan puasa, bukan zakat, Sedekah. bukan mau silaturahmi, bukan mau umroh, bukan mau haji, tapi mau sedekah. Makanya kan saya maksain, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sedekah senilai makanan favorit jangan bolong, sedekah ekstrim jangan bolong, gitu. Hah? Ambil. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sedekah senilai makanan favorit jangan bolong, sedekah ekstrim jangan bolong. Karena itu dibayar kontan. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, karena itu dibayar kontan di dunia. Yang tadinya kita punya cicilan bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Itu kalau kita sholat ba'diyah qobliyah. Makanya kebanyakan teman-teman nih di Indonesia punya motor, tapi motor cicilan. Punya mobil, mobil cicilan. Ini yang repot nih. Punya pasangan hidup, cicilan. Kayak siapa? Sari Pamarican dan New Caledonia. New Caledonia siksak. Jadi punya mantu cicilan. Kan. Ya, janganlah. Makanya kita nggak bisa maksa loh. Suami, kamu harus begini ya, nggak bisa. Mantu, kamu harus begini ya, nggak bisa. Anak, kamu begini ya, nggak bisa. Cucu, kamu nggak bisa. Lebih baik kita jalanin sholat ba'diyah qobliyah. Nanti Allah bentuk sendiri. Akhirnya tuh anak, mantu, cucu patuh sama kita. Herannya tuh motor lunas sendiri. Herannya tuh mobil lunas sendiri. Herannya tuh rumah lunas sendiri. Tanpa kita harus berusaha dengan sholat ba'diyah. Jadi ibaratnya sholat ba'diyah qobliyah itu ibarat burung. Itu sholat ba'diyah qobliyah tuh sayap. Burung yang punya sayap nggak dipakai buat terbang, namanya burung males. Kan punya sayap, kenapa nggak buat terbang? Kita malah jalan kaki. Emang punya motor tapi nyicil. Emang punya mobil tapi nyicil. Memang rumahnya klaster. Memang mobilnya Pajero tapi rumahnya nyicil, Pajeronya nyicil. Yang repot istrinya cerewet, jadi istri nyicil. Udah motor nyicil, mobil Pajero nyicil, rumah nyicil, istrinya cerewet, istri nyicil. Aduh, sedih. Saya waktu kerja di Malaysia. Mana miknya. Bu Sari dari Pamarican, Sari jamu. Pengalaman saya kerja di Malaysia di Genting Highland di tempat perjudian, karena kan mantas-mantusin diri lah, saya pantas kerja di perjudian. Iya. Kerja 8 tahun. Udah terkenal sama orang-orang Indonesia yang kerja di sana. Saya itu termasuk orang Indonesia yang paling kaya, uangnya nggak pernah habis. Ada aja malahan orang Malaysianya sering pinjem duit sama saya karena saya dagang gitu loh, sambil kerja sambil jualan. Tapi giliran pulangnya naik ojek. Dilalahnya uangnya ketipu lah, apalah. Nah giliran saya udah tinggal di rumah cuma uncang-uncang kaki, kerjanya ngerokok. Saya ngerokok kerjanya sambil pakainya topi kayak gini, ngerokok aja gitu. Nggak kerja, nggak jualan, malahan punya mobil, malahan rumah di Puri Area deket 3. Itu yang luar biasa, uang nggak pernah habis. Sukanya yang nanya, lah modus PDW itu dari mantan suaminya. Lah itu kalau bukan seizin Allah juga nggak akan terjadi ya Pak Ji ya. Gitu loh intinya. Karena waktu kerja di Malaysia tuh saya tuh ngejar uang gitu. Karena saya kan single parent tuh udah ibarat sampai karatan 3 kali kawin. Karena kata Pak Haji 3 kali kawin. Hampir nyari
Kameramen. Karena kata Pak Haji kan saya ijabnya itu waktu zaman nikah itu kan susah senang, memang iya susah senang hidup bareng gitu loh. Apa Pak Haji jadinya susah senang. Iya. Nggak boleh diucap. Nggak susah, nggak boleh ada susah Iya, kan. iya. Senang dan bahagia harusnya. Iya suka duka itu loh. Jangan diucap Iya. dukanya. Sukanya disebut, dukanya jangan. Terus saya juga pernah kesindir sama Pak Haji. Kalau suami suka nyuciin baju istri atau Nggak boleh. menjemur, itu jadi kawin cerai. Emang suami saya dilalahnya suka nyuci baju saya, CD saya sayang banget Pak Haji. Ya. Tapi jadi nggak awet gitu Istri loh. yang suami yang suka nyuci baju, pasti kawin cerai. Iya. Kalau jemurin nggak apa-apa. Ah, Kalau nggak jemur. apa-apa. Kalau saya Nyuci nggak boleh. Kadang saya suka suruh jemurin terus Iya. ngangkatin. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak Yang apa-apa. nggak boleh nyuci, Iya. nyuci dalemannya, nyuci Kan di mesin, bajunya. Pak Haji. Hah? Nyucinya kan di mesin, di mesin. Mesin cuci. Di mesin. Iya nggak cuci. boleh, kan kita megang bajunya ke dalam mesinnya itu, iya, nggak iya. boleh. Nggak boleh. Pasti kawin cerai. Oh iya. Iya dulu. Pasti cerai kawin. Jadi istri yang hobinya dimandiin sama suami itu juga kawin cerai. Itu saya iya. itu Jadi kita Oh iya, iya. dimandiin. romantis sekali. Mandi dimandiin, baju dicuciin. Nanti bangun tidur udah ada susu, udah ada roti, udah ada apa-apa saya disenangin. Tapi lama-lama langsung kebanting gitu loh. Makanya sampai 3 kali ya. Ya. Kalau Dia yang- mau nyalip kameramen. Iya, makanya sampai 3 kali. Iya. Bu Sari ini nggak pernah mandi kalau nggak dimandiin sama suaminya. Hari ini dong. Hujan-hujanan. Terlalu manja. Hujan banget, gede banget. Haji aja, aduh ini mana gelap banget udah der di jalan. Begitulah pengalamannya Dan saya. ilmu ini nggak ada di tempat lain, hanya ada di RDAY. Kita ngasih tahu belak karena emang ini ilmu kearifan lokal. Wanita yang di alat payudaranya, di alat kelaminnya dan di payudara ada tai lalatnya, pasti utangnya nggak lunas-lunas. Oh, begitu. Jadi iya karena itu udah dari dulu bos. Udah bawaan Iya, laki-laki yang alat kelaminnya banyak tai lalatnya pasti punya utang. Pasti punya utang dan nggak lunas-lunas. Dan itu ada. Ada terus itu. Ada dan ada tolak balanya. Pak Haji, suami aku tai lalatnya banyak, mobilnya banyak. Karena udah dibayar tolak balanya. Pak Haji, suami aku tai lalatnya banyak, saldonya banyak. Karena udah dibayar tolak balanya. Tapi kalau belum, punya mobil, kredit rumah, kredit semua kredit. Ada aja. Nah, cara mereksanya gampang. Alat kelamin suaminya diperiksa aja, ada tai lalatnya berapa. Gitu. Nanti tugasnya Haji Marco yang nyolder, disolder, disetrika. Sulde. Aduh, Pak Kalau Haji. ibu kan udah nonton YouTube saya, kalau bapak belum pernah nonton YouTube saya. Maka saya Saya yang ngasih tahu. Jadi sewaktu mau pulang sudah telepon. Saya mau ke sono. Terus alamatnya? Saya Ditanya kirimin gimana? fotonya, Nah, alamatnya. terus kita buka. Buka Istri ibunya yang buka di YouTube. Wah, ini gitu. Itu baru taunya dari ini. saudara. Ini YouTube-nya jorok. Terus saya ngomong sama kakak saya, kalau tak suruh bikin apa itu celana dalam dibalik. Dibalik. Ya dibalik kan suaminya jadi pengacara. Ya. Biar Jadi- sidangnya nggak pernah kalah. Malah dia juga sama mau, suaminya mau. Padahal orang Perancis, tinggal di Caledonia, jadi pengacara. Terus dia juga ikutin pakai celana dalam dibalik, terus kaos powernya dibalik. Dibalik. Alah. Pokoknya Jadi kalau kita banyak cari- yang terkabul, Iya, kata betul. dia gitu. Jadi kalau kita pakai celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik, kalau kita profesinya sebagai pengacara, itu kalau sidang nggak pernah kalah. Ya itu selama saya kasih tahu, katanya alhamdulillah. Iya. Apa itu kaos kaki juga dibalik, Dibalik, katanya. kaos kaki dibalik. Nurut dia mau ngikutin. Yang nggak boleh dibalik wajah. Wajah. Di wajah nggak bisa dibalik. Ini ya Bu ya, saya celana dalam kenapa ada di sini? Ini kalau orang-orang kan siap Panadol, Promah gitu loh. Kalau saya alhamdulillah nggak pernah kenal obat-obatan harga apa-apa itu. Saya tukang jamu tapi nggak tahu obat apa itu bodrek yang sekarang tuh harga nggak tahu. Kenapa ini saya ada di sini? Buat persiapan Bu, saya itu sebetulnya
kenapa saya itu datang ke RDAY mula-mula ini pengalaman aja gitu Iya, ya Bu iya, ya. iya. Satu, saya kena invest bodong 100 juta. Langsung ludes sampai 0 itu. Jadi punya utang yang tadinya itu saya nggak pernah punya utang Bu. Karena udah kapok yang namanya punya utang. Nah, terusnya saya itu di kepala itu ada benjolan, bukan benjolan bisul, tetapi kayak benturan kena benda keras. Iya. Pada Kayak benjol. dipukul. Periksa dulu ya. Ini paku. Sundul bolong. Paku ada paku beneran loh. Nanti jadi lagi. Jangan dicabut. Kalau dicabut gimana Pak Nur? Ada paku. Terbang. Ada pakunya. Memang ini pasangan yang romantis ya antara Sari Jamu dan Haji Marco. Terus Nah, terusnya gitu ya ceritanya kan saya jadinya ada, ini cuma nanya utang doang, baru sama Pak Haji dikatain dulu muka berak, duit sama wajahnya bagusan duit katanya. Saya kan ngerogoh duit Bu. Ya, saya lihat nih 100 ribuan. Segini sama wajah Bu Sari. Bagus ini. Jauh kemana-mana. Dimarahin melulu. Saya ganti yang 50 ribuan juga. Iya bagus ini. Saya sampai ngomel. Kayaknya seumur-umur saya itu ahli dukun. Saya dulu tadinya ahli dukun kemana-mana. Benar, ke dukun gitu, ke dukun. Nggak ke dukun, apapun kata orang pergi. Lu memang nggak lihat mukanya mirip. Mirip dukun. Nggak pernah yang namanya dimarahi lah Pak Haji, sembarangan ngomong muka saya muka berak lah, harus jadi kuntilanak lah. Ingat aja gitu loh. Terus ada yang tahu gitu ya, saya bilang gitu, saya kan biasanya keseharian kayak gini Bu, sampai sama orang juga dikiranya saya non muslim. Saya pakai kerudung sampai pinjem gamis untuk ketemu Pak Haji, pikir mah pakai sorban kayak gitu Haji. Ngerti ya, malah katanya untuk apa? Ani Haji apa sih gitu kata saya. Terus ada orang Majenang, Bu, saya juga dari Majenang Bu, lagi riado. Emang riado tuh apa? Iyalah bersih-bersih di sini 9 hari. Kalau disebut sama Pak Haji kayak gitu, kata gitu, itu mau terkobul nggak? Tapi benar terkobul Bu. Utang saya tiba-tiba ke debit, padahal itu kosong ke debit. Jadi nggak pernah bayar saya dalam 1 tahun lebih gitu loh. Alhamdulillah gitu. Sekarang jadi udah tipis. Nah, Ibu ngeratekin apa itu? Mandi jam 00, bangun jam 00 walaupun nggak bisa. Terus Saya ngaji sampean saya manggil ustadz untuk ngajarin saya ngaji. Nah terus saya itu mandi yang luar biasa mandi. Nah terus saya yang kepala itu sering sakit. Saya kan nyetir sendiri Bu. Dari sana karena tadinya itu saya supir angkot. Saya itu makanya tampangnya angkot bebulak. Sakit kepala. Nah terus jadinya kan Pak Haji ngomong, tapinya saya cuma nyimak gitu, mau nanya-nanya melulu, malu takut katain lagi gitu loh. Nyimak aja gitu, pakai celana dalam. Akhirnya saya pakai celana dalam, tidur, sembuh Bu. Nggak taunya pas giliran pulang, saya persiapan aja di celana dalam ini yang 9 hari. Terasa ya di jalan, mana saya cuma berdua sama cucu yang umur 7 tahun tuh, hari masih 7 tahun. Sakit banget tapi bukan pusing, jadi masih bisa nyetir Bu. Saya langsung aja ke pom bensin, celana dalam di kepala, isi bensin. lupa. Karena udah sembuh jadi lupa. Katanya, lah cucu saya di belakang kata gitu, Mami kayak orang gila kata gitu. Kenapa katanya? Tuh diliatin sama tukang bensin kata gitu. Iya kenapa ya? Tuh kepalanya katanya. Kenapa kepala Mami? Itu celana dalam, malu-maluin kata gitu. Lah nggak taunya dikirim ke Pak Haji, ngomong di video dikirim ke Pak Haji. Ya ilah ini anak. Kata gitu, kamu itu video ya gitu. Iya, kirim ke mana? Ke Pak Haji Dewi kata gitu. Ya ilah malu-maluin. Ya biarin lah katanya gitu, nggak apa-apa katanya gitu. Besok lagi juga nggak ketemu gitu. Jadi saya simpen di sini, kalau terasa di jalan gitu langsung kesiniin. itu yang 9 hari enggak 9 kan? hari. Udah 3 tahun di sini. Oh lah. Nggak pernah dipakai lagi, udah di sini aja buat bungkus. Nggak apa-apa itu lama juga nggak apa-apa. Gak Pak apa-apa, Haji. manjur. Makanya orang bilang taruh di freezer. Ya kan beda orang beda-beda ya. Kalau saya memang cocoknya di sini nih sama buat bungkus. Apa rekening segala di sini, uang ada terus. Saya kerjaannya itu ya ngerokok, dangdutan, medang sama udut, sersan, serius tapi santai ya kan udah enak. Ngapain pusing-pusing, nggak pusing. Ada kepala bank ke rumah.
Ya saya biasa inget gitu, kalau nggak sempat remes yang penting yakin gitu loh, aman gitu aja. Masa ya udah itu langsung ditinggal kan nggak enak gitu ya, orang kadang-kadang dadakan. Udah saya itu udah yakin, tahu Bu ini jeruk apa Bu katanya, oh ini jeruk yang buat seblak katanya gitu. Oh ibu punya ini rendel banget ya, suka dijual. Enggak, siapa aja yang mau gitu. Udah terus udah gitu, Bu foto ya buat laporan ke kantor. Ya udah selfie, ya udah nggak ditanya apa-apa. Enggak. Ya, Sampai begitu sekarang dia. nggak pernah ditagih. Itu cuman jalanin bangun malam. Iya, bangun malam, Mandi. mandi. Jadi saya ke Sleo. Sholat tahajud Senyum nggak? dulu, senyum. Tahajud, Bu. Wajib Oh, iya. senyum. Jadinya saya menjalankan itu ya, sekarang memang banyak bolong sekarang ya, tapi dari mulai hari pertama sampai seusia saya tuh nggak pernah bolong. Oh, Tahajud sampai 5:30 itu nggak tidur, bahkan tau-taunya jam 3 saya habis lagi baca Quran, Pak Haji nyuruh paksain ke RD-nya, aduh ini mana belum tidur, tapi nggak ngantuk lah sampai sini, sampai tahajud pulang ke rumah cucu pada rewel, nggak tidur 2 hari nggak ngantuk Bu. Oh iya. Orang kata Pak Haji yang penting yakin, nggak ngantuk nggak Oh. ngantuk. Jalanan udah kayak jalanan sendiri, udah nggak ada macet berlawanan gitu Oh, Bu. iya. Jadi yang penting yakin. Mungkin Nyantai saya aja. ngantuk, mungkin belum. Iya, niatnya belum ngantuknya ya. memang bertahap Bu, iya. yang saya alamin gitu ya. Saya pertama itu ngantuk itu jam 1 ya, Iya. sampai ibarat itu apa, jadi saya alhamdulillah yang tadinya nggak ngerti Al-Quran, saya sampai udah hatam itu 3 hari hatamnya udah alhamdulillah, orang tadinya Oh, ya enggak udah begitu, udah berapa udah hebat. kali dah, Udah hebat udah 3 3 kali. kali. Nah jadi sampai seusia saya itu nggak pernah bolong Bu. Oh, iya. Itu mandinya, bahkan saya kan hidup sendiri Bu, sekarang tuh jadi nikmat hidup sendiri. Pak Haji Marco ngajak kawin aja saya nggak mau. Ngarep kontrakannya. Saya jadinya suka metikin daun pisang ya, nyegretin kan daun kepokan, sukanya daunnya besar-besar ya Bu. Kesleo saya diurut tuh saya nggak sembuh, cuma enak doang, dagingnya doang yang enak, urat tetap. Akhirnya saya betul, ini mah harus mandi malam, langsung 1:30 mandi, lah tahajud baru juga 1 rakaat udah sembuh, bisa sujud. Alhamdulillah. Jadi ya saya yakin sama mandi malam itu, jadinya kan tergantung yakin. Iya. Pusing mandi. Saya sampean 2 hari pernah itu ya, yang waktu ngejalanin jam 00 itu saya sakit 2 hari nggak bisa bangun Bu. Saya WA ke Pak Haji, alhamdulillah dijawab gitu loh ya. Padahal mah orang katanya ada yang 4 tahun nggak dijawab. Jadi Pak Haji nih, izinin jangan dicabut nih. Jangan. Jangan ya. Nanti terbang. Kalau saya Pak Haji, masalah saya kolesterol. Karena dari kecil kan namanya orang Jawa kan senangnya goreng-goreng. Iya. Jadi saya kolesterol yang tinggi. Kalau kolesterol obatnya cuma 1. Ibu paksain kalau mau tidur, sel dalam yang bekas pakai ikat di kepala buat tidur. Oh iya. Nanti kolesterol turun sendiri. Oh iya. Plus makanan favoritnya ibu apa? Kali jumlah anak yatim RDAI 500 kali 12. Iya. Hilang. Iya. Apalagi kalau ibu bisa paksa bangun jam 00. Seperti Bu Sari dan bos, lo cerita. Ya. Purin lo berapa setelah mandi, hasilnya berapa ya? Apa? Purin. Purin Asam itu urat. asam Asam urat. urat. Asam urat. Ya, Ah. alhamdulillah. Purinnya dokternya, makan apa Pak? 11,5. Purinnya. Iya. Normalnya Normalnya 6,5 7. Oh Alhamdulillah iya. sekarang normal. Oh, Sudah tidak iya. pernah kambuh lagi. Karena Mandi. terlena tidak mandi jam 12. Diingatkan Pak Haji, nggak mandi kali. Iya Pak Haji. Jadi diingetin ya. ya, Diingetin, jadi iya. usia kita 50 ke atas Pak, usia 50 itu paksain wajib mandi jam 00. Orang yang mandi jam 00 umurnya di atas 100 tahun. Amin. 1, tidak akan kena penyakit pikun. Kedua, ketiga, saldonya nggak mungkin di bawah 1 miliar, nggak mungkin. Tuh kelebihannya Amin. 3. Tidak akan kena penyakit pikun, umurnya di atas 100 tahun, saldonya nggak mungkin di bawah 1 miliar, di atas. Tuh bonusnya mandi jam 00. Makanya orang zaman dulu Pak, nenek kita zaman dulu, itu jam 4 pagi udah seritan. Jam 4 pagi hordeng udah pada dibuka. Iya. Kita mah enggak Pak, matahari Masih terbit ngorok. baru.
Iya. Ya Allah. Tarik selimut. Janganlah. Pokoknya mandi jam 00 wajib. Senyum wajib. Kalau bisa mandi pandan apalagi wajib. Tahajud wajib. Apalagi bisa baca Quran wajib. Umurnya di atas 100 tahun. Dan nggak akan kena penyakit pikun. Nggak akan kena. Saldonya nggak akan di bawah 1 miliar. Anehnya mandi jam 12 sama mandi subuh dinginan mandi jam subuh, Bu. Oh iya iya iya. Anget mandi jam 12 itu anget, setengah 1 lah karena jam 12 kan masih senyum. Apalagi dengan niat yang Niat yang kuat. ini. Saya Iya. itu nggak pernah mandi air anget. Nggak Pokoknya itu yang bikin kita semangat apa Pak? Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit pikun. Itu yang dikejar Pak. Karena kan ngerinya kalau kita Iya, pikun. kita kan sering lupa. Iya. Kalau lagi sholat, ini 2 rakaat Iya. apa 1 rakaat tadi? Iya. Udah mulai. Udah mulai. Karena kalau kita mandi kan keguyur air, otaknya kan kayak dipoprok. Iya. Bapak lihat deh, kuda-kuda pacu itu sebelum bertanding kan tiap pagi mesti dipoprok tuh kudanya. Supaya apa? Supaya dia jeli. Matanya cerah. Iya. Kita kan enggak. Udah tua, usia kita 50 tahun ke atas, kita mandinya jam 6. Janganlah jam 7 jam. Jam 00. Iya, kalau orang dulu ada bilang ntar kena rematik kan gitu ya, mandi malam. Kalau jam 11 malam. Oh gitu. Iya, kalau dia jam 00 Oh, lewat ada ayatnya harus Pak di pakai air Al-Quran. hangat katanya gitu. Jadi pokoknya jam 00. 00 lewat 01. Siap. Iya. siap. Kalau Yang- sebelum itu ya nggak bagus. Oh, Makanya rematik. dia bilang rematik kan gitu. 12 jam 12. Harus pakai air hangat itu tadi. Setengah 1 jam 1 kan Oh, tahajud. gitu, iya. Iya iya iya. Jadi sudah lewat ya jam 00. Jadi di Al-Quran tuh ayatnya 1/2 malam. 1/2 Bukan malam tuh setengah bukan sepertu- malam jam sepertiga. 00. 00. Nggak taunya itu ada di Al-Quran Pak. Kalau kita kan kebanyakan kan sholat tahajud 1/3 malam. Kebanyakan kita kan one day one juz. 1 hari 1 juz. Kalau di RDI enggak. Setengah malam. Bukan 1/3 malam. Setengah malam. Kedua di RDI 12 juz. Memang Pak. Di luaran sana bilang ini RDI aliran sesat. Kok aliran sesat? Mana ada bangun jam 00 senyum mandi. Karena dia belum tahu dasarnya. Mana ada. Baca Quran 12 juz, yang ada one day one juz. Karena dia belum ada dasarnya. Mana ada orang sedekah dipaksain. Karena dia belum tahu dasarnya. Karena kita lihat di Al-Quran orang mati aja pengen Sedekah. sedekah. Makanya kita maksa. Karena kita nggak bisa ngandelin suami dan anak. Iya. Istri dan anak. Kalau kita udah dikubur, nggak bisa. Karena Nggak istri ada teman, nggak ada nggak ada. Teman kita siapa dia dikubur? Cacing. Iya. Cacing. Iya. Makanya kalau kita nggak sedekah Pak, nangis. Tapi kan yang namanya di YouTube, di TikTok selalu banyak buzzer-buzzer yang istilahnya hater yang menumpulkan. Iya, iya. Jadi kita mau sedekah ditumpulin. Iya. Jangan mau ikut sedekah. Tuh, ditumpulin duit gue bukan duit lo bos. Terserah gue. Duit gue kenapa lo yang ngatur? Jadi kita sedekah dilarang. Nggak bisa. Terus sedekah kemana? Nggak bisa. Kita harus spesifik sedekahnya ke anak yatim. Iya. Nah kita kebanyakan jauh dari panggang api. Karena kita rata-rata sedekahnya bukan ke anak yatim. Ke ibu yatim. Nggak boleh. Jadi kita lebih baik ngasih ke anak yatim. Bonusnya dapatnya ibu yatim. Iya betul. Jangan ibu yatim dulu. Karena kan syarat terkabul tuh pada saat kita sedekah, usap kepalanya, cium keningnya. Nah kalau kita sedekah ke ibu yatim, Wah berapa itu? usap kepalanya, cium kening ibu yatim. Yang ada bukan terkabul malah minta. Tambah. Bu Sari mau tanya, waktu terkabul itu cuman jalanin aja ibadah apa minta saya pengen punya uang banyak atau kaya raya gitu enggak? Enggak. Cuman saya nggak pernah jalanin- minta, cuma jalanin. aja, Oh, iya, jalan iya, aja iya. tanpa tuntutan Jadi apa-apa. ilmu Iya, iya. RDAY 3, jalanin, syukurin, nikmatin. Oh, Kita iya. kebanyakan ini nih, mikir, komen, ngeluh. Harusnya yang ini. Tujuannya berat itu. Iya, kita harusnya ini nih. Iya.
jalanin, syukurin, nikmatin. nikmatin, harus ini. Tapi kita kebanyakan ini, mikir, komen, ngeluh. Nah ini kebanyakan dianut sama para kameramen. Ya kameramen. Selalu ngeluh. Ya karena kan istrinya 5. Iya, maka selalu ngeluh. Soalnya minta ini, sini minta ini. Iya, yang satu minta cadar, yang satu minta BH. Dia kameramen. Udah gitu sama dia nggak mau rugi, dibeliin BH-nya hitam semua. Biar sama. Jadi dia minta baru, yang nomor 1 diambilin taruh nih. Kameramen. Bos. Terkobulnya itu artinya tenang dulu. Ya, ajarin. Ibu nyentongin cair 10 miliar Iya, tiap bulan. saya nyatetin tadi pagi nyatetin apa yang saya mau usulkan. Boleh nggak tuh? Boleh. Ayo. Iya. Boleh. Ayo, apa pertanyaannya? Ya anak saya kan kerja di kantor tapi setengah negeri. Ini mau kepengen jadi pegawai negeri tahun ini. Paksain Apa itu? sedekah gaji terakhirnya dia. Terakhirnya. Boleh ibu yang sedekahin, boleh anak yang disedekahin. Iya. Yang nyedekahin bebas siapa aja. Oh iya. Sedekah gaji terakhirnya dia gaji kotor. Oh iya. Terus itu anak saya kan yang bontot kan mau sering tinggal lama di sini. Supaya di imigrasinya itu jangan persulit gitu. Caranya gimana? Caranya gimana? Paksain dia mau gak meraktekin ilmu RDAE. Kalau enggak ibu aja yang meraktekin. Dia nggak mau. Kalau tahu saya gerendam celana dalam itu marah-marah dia. Apa-apaan itu katanya jadi, gitu. Celana dalam ibu yang bekas pakai, ibu gosok di wajah ibu 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur sambil ibu ngucapin hajat. Oh iya. Atau ibu colek alat kelamin ibu taruh di mulut. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur sambil ngucapin hajat. Nanti yang ibu ucap itu yang terkabul. Oke. Terus apa ini? Terus baca. Oh, itu centong udah mau minta centong. Ibu pulangnya kapan rencananya ke New Saya- Caledonia atau ke Magelang? Saya mau ke Magelang besok. Oh besok. Iya. Besok hari Sabtu Iya. di RDAY jam 7 pagi, kan besok Jumat. Iya. Sabtu jam 7 pagi kita besok mau ada acara namanya testimoni cair 1 triliun dalam waktu 4 bulan. Yang Pembicaranya Mbak Nadia. Bu Nadia itu. Ya, sama Mbak Nadia mau ngajarin cara kita tidak didatengin sama debt collector. Jadi kalau kita punya utang, supaya debt collector nggak datang, dia punya caranya. Trik in trik, tipu-tipuan. Tapi besok karena ini menyangkut ada kata-kata debt collector, jadi acaranya nggak live. Oh iya. Jadi acaranya nggak live. Oh. Nah nanti kalau ibu bisa ke Magelang ditunda, kalau belum beli tiket pesawat atau belum berangkat, ibu bisa sama masnya lihat di sini acaranya jam 7 Itu pagi. kan yang nganterin kan iparnya dia. Minta cuti sehari hari ini. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa. Yang nyupir Adik tadi di luar. Adik. Oh iya. di luar tadi. Boleh nanti ibu kalau nggak naik Grab juga bisa. Nanti sampai di Takut sini. kesini Hah? sendiri takut. Oh iya bu mesti nginep di atas berarti. Ada penginapan di atas. Ada penginapan. Saya udah bawa ganti itu. Udah, ya udah nginep di atasnya disiapin penginapannya. Besok kalau itu nanti kita atur sama adik coba nanti. Ya. Nah, kalau bisa cuti besok. Nanti adiknya ikut masuk, bapak ikut masuk karena acaranya gratis. Iya, nanti Nggak bayar. Besok kalau itu biar cutinya besok ngambil cuti lagi. Ya hari Sabtu. Kalau Iya. nggak saya tidur di sini. Saya udah bawa ganti. Oh, mau tidur sini. Nggak apa-apa tidur di sini nanti di atas. Ibu bisa kan naik tangga? Bisa. Oh iya di atas ada nanti kita. Masih kuat. Atau di bawah ada kamar? Ada. Di bawah nggak usah naik tangga ada. Kalau ibu cuma sendiri ada di bawah satu Sendiri. kamar. Oh iya. Ya sendiri kalau satu kamar. Nanti ibu nginep. Nah nanti ibu lihat tuh bu hari Sabtu Mbak Nadia aja sendiri bisa
Jadi dia kan awalnya kartu kreditnya 17. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Iya. Debt pinjolnya 40. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Suaminya 60. Loh, Pinjol, Lah, lunas iya. tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Terus cair 1 triliun. Nah, besok dia mau ngajarin cara cepat hajat terkabul 1 triliun. Nah, kalau kita janganlah 10 miliar aja lah tiap bulan. Iya. Ibu duduknya paling depan nanti biar bisa langsung nanya sama Mbak Nadia. Iya, iya. Mbak Nadia biar nanya langsung di atas. Kalau Bapak datang free nggak bayar. Saudara Bapak datang nggak free. Oke. Kita nggak bayar. Iya. Besok acaranya. Manjur. amin. Iya. Amin, amin, amin. Nanti Ibu makannya di sini. Tinggal deket kan? Di sini. Iya, di sini ada kantin di sini ya. Ya. Iya. Nanti Ibu nonton, Iya. lihat. Pak Haji boleh gak aku ngobrol lagi besok hari Jumat? Boleh lah kalau Ibu mau ngobrol lagi. Iya. Kita boleh. Oh ya, oke. Apalagi kita kan senang ada Bu Sari dari Pak Marican. Sari jamu. Terus lanjut apa yang ditanyakan? Itu mau minta cara bagaimana untuk sama centong dengan uang. Ajarin bos, nyentongin duit bos. Tentangin duit. Saya 10 miliar karena tuh. saya niat kesini kan karena ada kejadian itulah apa itu Bakar-bakaran. bakar-bakaran kan Kerusuhan. jadi di sana kan apa itu Kedepannya. apa itu pensiunan Ya. kan katanya kemungkinan habis Kan negara bangkrut. kan negara bangkrut. Oh, chaos. Uang, nah, bisa Katanya pensiun bisa kemungkinan dibayar nggak mungkin gitu. kan ini udah dipotong-potong pensiun udah dipotong berapa persen Dikurang-kurangin. dikurang-kurangin semua yang pensiun. Terus kita kan khawatirnya kalau di sana nggak habis uang nggak ada pensiun kita mau ngapain Makan apa? mau ngapain. Jadi Kan saya ada ilmu RDA ya kan tadi. Walah, yang makanya saya saya 10 miliar niat tanpa kerja. iya, tapi kalau niat kesini memang selama ngelihat pertama kali setiap hari ngeliat memang kepengen kesini memang. Sudah niat Tapi dari kalau sana. niat untuk kepengen kaya raya karena kan khawatir Kedepannya ya. di sana bangkrut jadi kita kepengen usaha lancar. usaha lancar lah ada. Kan nanti kalau Ibu bisa meraktekin ilmu RDAY cair 10 miliar tiap bulan kan Ibu bisa investasi di Borobudur, di Jawa Iya, Tengah, iya. di Magelang. Iya. Walaupun Ibu di New Iya. Caledonia kan nanti hasilnya kan Bisa panen bikin cabe, penginapan. Iya. beli tanah di sana yang luas kan pertanian ya kan? Kalau Peternakan. di sana ada 14 hektar. Ibu, Ya, Tanemin apa? itu di keluarga suami saya. oh yang Jadi- panen hasilnya siapa? Karena waktu bulan Juli 24 kan mau kejual. Terus kejadiannya kan bulan Mei. Jadi Mei, Juni, Juli. Jadi bulan Juli itu mau Jual. dikasih apa itu? Tanda tangan diizinkan mau dijual. Jadi ya udah. Bulan Juli ya udah. Nggak ada harapan lagi. Oke. Karena ada keburu ada kerusuhan itu, alah. Nggak jadi jual. Waktu belum ada itu ya ada yang mau beli, walaupun hanya separuh harga. Karena udah denger Kerusuhan. kerusuhan itu kan udah denger dari sebelumnya kan kita suami saya kan teman-teman kan orang yang orang yang Punya jabatan. banyak jabatan jadi tahu kan di dalam pemerintahan. Jadi udah mulai mau dijual supaya tapi saya udah nyaranin suami saya dulu mendingan dijual murah walaupun hanya 150 juta sana nggak apa-apa, yang penting kan udah kita udah di tangan, Uang. udah nerima uang di tangan daripada nanti nol. Ya lah kejadiannya ikut suami saya nggak dengerin saya, jadi malah sekarang ya udah sekarang nol nggak bisa jual. Tapi Bisa. kan dengan Ibu nanti praktekin ilmu RDAY bisa 10 miliar dari Allah kan lain lagi nanti. Iya.
judul ceritanya kan. Amin. Apalagi dengan besok denger Mbak Nadia, pengalaman Mbak Nadia bisa cair 1 triliun rupiah. Kalau di mata uang New Caledonia kan nanti tinggal dikursin kan. Nanti kalau di sana untuk supaya bisa kejual gimana itu di sana caranya? Gampang, ibu tinggal cebok alat kelamin ibu, siramin di sana. Oh iya. Pindah tangan, pindah pemilik, pindah Di tanahnya kepemilikan. itu. Iya, Iya. di tanahnya. Nanti pindah kepemilikan, Oh iya iya iya. manjur. Karena Bisa. dulu kan waktu yang mau beli itu kan mau dibeli sama pemborong, kerja sama pemerintah buat rumah sosial itu. Rumah sosial apa namanya kalau di sini? RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Kalau rumah sosial karo SSSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Jadi sekali selonjor aja susah. Jadi tidurnya ditekuk. Jadi kalau mau ML di atas kulkas. kalau di sana rumah sosial itu pemerintah bikin rumah terus dijual murah sama orang yang subsidi. subsidi. Walah kalau di sini subsidi. Subsidi, ya. Terus kalau disewakan juga sama. Murah. Si murahin di subsidi namanya. Iya, Walah subsidi. gitu. Kayak rumah susun subsidi. Sebenarnya mau dibeli buat itu. Jadi Akhirnya dulu kalau jadi 380 juta sana. Kalau nggak ada Huru-hara. iya. Tapi dibagi 4 sana lah. Kan anak saya 3. Dibagi 4. Jadi buat anak saya ketiga, terus sama adiknya suami saya. Karena adiknya pada nggak mau. Kan adiknya ada 3. Yang satu dokter, terus yang satu kerja di Paris sana, terus yang satu di rumah situ. Jadi yang mau cuman satu adiknya yang laki-laki di sana sama anak saya ketiga gitu. Jadi ya gagal semualah. Makanya saya Minta itu. Terus ada lagi yang diminta? udah Sip, cuman ajarin. centong sama Cair 10 miliar per bulan. minta centong buat suami saya. Boleh, tadi kasih. Nanti kalau mau saya ke sana Iya. saya bawa ke sana. Boleh. Karena dia suka sering sakit pinggang lah, sakit Nih, mau dipraktekin kaki ini. lah. Ya. Nih. Ya. Ini Bu ya. Ya, Yang itu ini. yang laki. Ya, Ganteng-ganteng. yang ganteng. Nanti ditambahi uang kali dunia Euro. Kameramen, nggak boleh. Ya. kasih minum Bu Sari. Ini Ketawa terus. panggilnya gini kan. Nanti ada teksnya. Ya. Bahasanya bisa Iya. diolah sendiri lagi Iya, iya. susunannya. Ini contoh prakteknya begini Bu ya. Iya. Ini menjadi wasilah, menjadi sarana kita untuk manggil. Maka harus digosok-gosok seperti karena ini akan menjadi magnet memanggil. Iya. Seperti kita dulu kalau main ini digosok-gosok ini kan timbul namanya energi magnetik keluar. Iya. Nah, bisa nggak narik? Iya. Ingat waktu kecil dulu. Iya. Jadi ini kita gosoknya pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabul. Panggil, diajak komunikasi gitu ya. Nembaknya ke dalam begini. Iya. Turun. Tarik ya. Biar masuk. Oh iya. Tarik kan namanya itu. Narik. Iya. Bukan ditolak. Bukan ditolak, tapi ditarik. Ganteng, kamu datang ya. Datang ke rumah saya sini. Saya lagi butuh uang.
kamu datang ke sini ya bersama kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya dari mana saja. Ada yang di euro, ada yang dolar, ada yang yen, ada yang rupiah, ada yang lain-lainnya. Jadi saudara-saudaramu, kawan-kawanmu dari mana saja, undang, ajak, datang ke rumah saya sini, masuk ke almari saya, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening saya. Undang ya, ajak ya, datang ya ke rumah saya sini, kawan-kawanmu dari mana saja sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini ya. Saya perlu uang 10 miliar selanjutnya setiap bulan. Setiap bulan saya butuh uang 10 miliar ya. Kamu ajak, kamu undang kawan-kawanmu, saudara-saudaramu dari mana saja yang sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Intinya seperti itu. Diulang-ulang ucapnya seperti ini. Waktunya bebas, habis sholat boleh, sehari bisa 3 kali, tergantung ibu longgarnya. Iya. Di kamar boleh, jangan di depan pintu. Oh iya. Niatnya. Dengan Makasih. niat yang yakin. Yakin ya. Iya. Nih, Teksnya. ini Itu ada yang di atas. Oh, iya. Kalau ibu masih tetap jualan, berarti agar pelanggannya datang banyak itu yang paling atas. Iya. Oke. jadi ditarik. Tidak ada caranya. Oh ini caranya nih. Di sini. Iya, Oh, iya. yang atas sendiri itu. Iya jual. Nah, nanti Ibu, besok kan kita Jumat ada sedekah potong sapi Jumat barokah. Nah, nanti Ibu bisa lihat potong sapi. Nah, nanti malam Ibu bisa lihat sholat tahajud bersama anak yatim. 100 anak yatim nanti malam. Oh iya. Ikut ijab nanti malam tahajud. Itu jam berapa Pak? Jam 00, jam 1. Jam 1 pagi, setengah 1 pagi udah mau persiapan. Jam 1 tahajud. Tapi nggak harus pakai baju muslim. Enggak. Karena saya bawa dari sana cuma satu. Iya, boleh begini Karena kan boleh. niatnya mau 1 malam aja. Iya, boleh. Nanti Ibu tahajud, ijab sama tahajud anak yatim. Nah, terus nanti Ibu yang paling the best Sabtu pagi jam 7. Sabtu pagi jam 7 Ibu lihat acaranya di atas. Ibu duduk paling depan, nanti tanya Mbak Nadia, saya New Caledonia, atau nanti yang ngarahin Bu Sari sama Haji Marco. Karena besok itunya pembicaranya Mbak Nadia, nanti kan ingat. Oh iya, Ibu dari New Caledonia, nanti Mbak Nadia ngajarin. Oh iya. Dan harus cair 10M setiap bulan tanpa kerja. Nanti kalau Ibu mau sedekah, nanti dipandu sama Bapak ke Pak Ustadz, ke Sopian, Dadan. Nanti kamarnya disiapin. Free, gratis, Ibu nggak usah bayar kamarnya. Amin. Bonus dari saya dari New Caledonia. Makasih, amin. Kamu jauh. Amin. Ya, New Caledonia. Kalau makan Ibu tinggal di kantin. Iya. Sini dekat kan, tinggal jalan kaki. Ya terbangnya 10 jam. Ya, 11 jam setengah. 11 jam ya? 11 jam setengah. 11 jam setengah. 11 jam setengah dari. Karena dari sana 3,5 jam, dari terus Australia sini kan 7 jam. Transit 7 jam. Enggak, itu Oh, kemarin ke saya Singapura, lewat Singapura. Jadi New Caledonia sampai Langsung Singapura Singapura. 9 jam. Terus Singapura Jakarta kan 1 jam setengah. Jadi 11 jam. Iya, 11 jam setengah. kalau Ibu bisa bikin takjub Allah, pasti Allah bikin takjub Ibu. Amin. Amin. Tanpa kerja duit datang. Amin. Tinggal Ibu paksain. Oke? Amin. Ketemu lagi sampai besok hari Sabtu di acara Kalau pencerahan. minta centong satu lagi Oh, buat boleh, suami, boleh. buat suami kesana, Boleh. kalau- Boleh. Terkabul ya. Ya, makasih. Ya, Pak Haji. praktekin ya. Bos, makasih ya, Bos. Ya. Kasih lihat kamarnya, Pak. Tunjukin, anterin. Biasa saya cuma lihat di YouTube. Ini bisa Haji langsung. Marco, Haji Marco, Oh, mau sedih. Haji Marco. Pak Remo. Marco. Durian. Bu, ini kan tamunya banyak. Ibu naruh tasnya sama hati-hati ya, karena kan tamunya banyak banget.
Iya, tamunya banyak. Tamunya banyak. Disisihkan nanti. Iya, itu Iya. jangan itu dipisah. Ya, Jangan dibuat belanja dulu itu mah khusus. Jangan. buat manggil. Iya. Pokoknya Ibu kalau manggil ingat wajahnya Haji Marco. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Iya. Belum bayar. Bayar. Iya. Abiatu. Dari mana? Iya, pesan kamar. Ambil duitnya di. Pesan kamar dulu boleh. Bayarin nanti. Takutnya biar nggak buru-buru, biar nggak keburu-buru. Ibu duduk sini aja. Minum dulu. Minum. Bisa nggak dibukain? Udah minum. Buka dulu Haji Marco, saya ke toilet. Sini, Pak. Oh, gitu. Ada berapa Pak? Udah? 12. Tunggu sebentar ya ibu-ibu, bapak-bapak. Pak Hajinya sedang ke toilet dulu. Cuma 4. Ah. Siap, Haji. Yuk, Ada mic-nya 12 pegang. kata Pak Haji. Mic-nya pegang. Namanya siapa? Saya, Pak Haji. Ya. Situ aja, duduk. Namanya siapa? Nama saya Arifin, Pak Haji. Tinggal dari Marunda, Jakarta Utara. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya jurnalis, Jurnalis. Siap. Kayak gimana tuh jurnalis contohnya? dan wartawan, Nyari berita. cari berita, Koran atau TV atau radio? media online. Media online. Siap. Kalau cari berita media online tuh gajinya harian, mingguan, bulanan. Nggak ada gajinya, Pak Haji. Hah? Nggak ada Jadi- gajinya. Jadi dapat jadi gimana dong? Ya, bisa-bisa kita aja, Pak Haji. Yang penting, Contohnya. contohnya, Bisa-bisanya kita gimana? ya kami mencari berita Ah, ya segala macam untuk ke masyarakat juga, untuk ke pemerintahan juga. Ya pemberitaannya ya apa yang kita dapat berdasarkan narasumber yang berimbang, itu hanya itu yang bisa saya nanti duit yang bawa pulang ke rumah dari mana uangnya? kadang-kala ada juga instansi, ada juga para pengusaha yang merasa melihat kita seperti ini kerja sukarela, ya ada juga yang suka memanggil, itu Haji izin. Oh, dibayar. Ya sekiranya begitu, dikasih uang untuk ongkos pulang. Oh, jadi ini dari berita online nih berarti nggak punya instansinya dong, nggak punya nama benderanya kayak MNC, Kompas gitu nggak? Ada benderanya, Namanya apa? AWDI. Ah, AWDI, singkatan dari apa? Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia. Ada kata demokrasi. Siap, siap. Jadi kalau demokrasi pro-nya kemana? Bukan, kami bukan dari partai, Oh, jadi gimana? independen. Oh, independen. Siap aja. Hah? Iya. Terus tahu RDI dari mana, Bapak? Saya tahu RD dari rekan saya, Ngomongnya Pak gimana? Selamat, Pak Selamat Pak tinggal Selamat di Priyo. Pak Selamat Priyo. Iya, Terus siap. kok Bapak tertarik? Apa yang bikin menarik RDI menurut Bapak? Kok Bapak mau datang? Karena saya melihatnya dari rumah doa anak yatim itulah. Tadi yang saya terketuk hati saya, ada kata-kata anak yatim doanya. Itu Tadi Pak. Bapak udah lihat anak yatim kita? Sudah. Lari-lari, naik ke atas, makan. Saya sudah kedua kali yang ini Pak Haji. Oh, kemarin. 2 kali? Siap. Oh. Yang pertama tanggal 26 kemarin yang tidak ada testimoni, terus kami pulang jam 3 malam.
Oh iya. Gitu. Nah, Bapak sama Ibu nih yang hadir malam ini, paksain bisa gak besok hari Sabtu wajib datang denger testimoni langsung dari Mbak Nadia yang kartu kredit 17, kartu kredit lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Pinjolnya Mbak Nadia 40, lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Suaminya pinjolnya 60, lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, dan dia cair 1 triliun. Nah besok dia mau testimoni ngajarin yang itu tadi plus cara menghindari debt collector. Jadi kita punya utang, kan kita belum punya duit. Gimana caranya biar debt collector nggak nagih? Nah dia tuh punya trik, intrik. Trik intrik tuh artinya tipu-tipuan. Tipu-tipuan tuh kita ngelola sendiri. Nah besok nggak live. Betul. Nggak mau live dia. Nah makanya kalau Bapak dan Ibu nggak bisa nonton live, jadi bisanya dengerin langsung. Nah nanti Bapak coba datang, paksain besok sama Ibu. Izin Pak Haji, Lumayan. jam berapa Pak Haji? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Kalau bisa Bapak sampai sini setengah 7. Siap. Karena kan banyak tamunya yang pada mau datang. Iya. Kalau bisa Bapak duduk ke paling depan. Siap. Kenapa mesti paling depan? Biar nanyanya enak langsung. Iya, betul. Kalau yang belakang kan nanyanya. Karena acaranya cuma 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Oh gitu Pak Haji. Siap. Nanti jam 8 sampai jam 9 tanya jawab. Jam 9 udah bubar. Iya. Ya. Terus apa hajatnya Bapak nih maksain hari ini? Hajat mau saya- ikut privat? Hajat saya Pak Haji, saya ikut privat ke sini Pak Haji. Saya melihat ya kami ini bekerjanya kan sukarela. Ya kami itu bekerjanya kan sukarela tanpa bayar. Jadi kami itu pengen jadi orang yang kaya raya, tajir melintir Pak Haji. Hanya 2 permintaan kami Pak Haji. 1 ya itu tadi. Yang keduanya kami ini kan berkolaborasi dengan stakeholder pemerintah dan para pengusaha. Jadi yang keduanya kami ingin biar kami kalau dialog selalu dia tuh ya manut, nurut, patuh gitu Pak Haji. Karena kita juga butuh sesuatu dari hasil liputan itu. Gitu Pak Haji. Boleh, tadi ajarin ya. Siap Pak Haji, minta dipandu Pak Haji Yo, arahan. ini siapa? Sama beda. Arifin bukan beda. Oh iya, yuk namanya siapa? Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasita Pak Haji dari Indramayu. Rasita. Iya, dari Indramayu. Kesini sama siapa? Sama Travel Blow On. Oh, blow on. Iya, travel blow on. Tadinya Kok sih bisa dapat nomornya travel blow on? Dari mana? dulu waktu pencerahan sama Pak Haji Travel Blow On-nya kan ngasih nomor. Oh, ke- iya. Iya, kata Pak Haji, Blow On kasih nomor ke pemirsa seluruh Indonesia. Oh, iya. Terus saya catat Pak Haji. Oh. Nyatetnya sih udah 6 bulan yang lalu, cuman kesempatannya baru kini saya ngebel si Blow On itu. Mana sih travel blow onnya? Di luar. Di luar. Iya. Terus blow on cari suruh masuk tuh blow on. Buat itu makan ikan cupang. Di luar. Terus sebenarnya saya kesini udah 3 kali ini Pak Haji. 3 kali. Ya pertama tahun 2023 bulan 11 tanggal 19 saya kesini. Cuman waktu itu katanya Pak Haji tanggal 15 itu katanya kakinya atau gimana udah nggak hadir itu, nggak pencerahan. Iya, sakit. Iya. Terus saya balik lagi, sebulan kemudian saya kesini lagi sama anak saya. Masih belum hadir Pak Haji. Iya, masih sakit 2 bulan. Iya, jadi saya 2 kali kesini waktu tahun 2023 nggak ketemu sama Pak Haji. Iya. Sekarang kata Blow On kalau ingin ketemu Pak Haji sekarang nggak pencerahan, Iya. adanya privat. Ya udah saya ikut privat aja biar Ya, ketemu sama Pak privat Haji. aja ya enak khusus. Iya. Soalnya kalau pencerahan tamunya banyak. Iya. Kita nggak bisa ngomong kayak gini-gini. Iya. Nggak apa-apa, kita dipaksa suruh sedekah. Kan kebaikannya buat Bapak. Iya. Buat tabungan di kubur ya. Cuman bedanya kita eksklusif aja. Iya. Kalau pencerahan bisa 400 orang, perempuan 200, laki 200. Iya. Jadi kalau Bapak nanya, kita nerangin nih setengah jam Iya. aja. Ini udah mulai rusuh nih. Kalau ini kan enggak, kita Iya, ngomong nggak ada yang rusuh orang Iya. spesial. Bapak apa sehari-harinya? Sehari-harinya sekarang itu apa? Jualan nasi uduk Pak Haji.
Di mana? Di rumah sendiri di situ di Los Kasih. Yang masak siapa? Sekarang sudah ada karyawan 5 orang karyawannya 5 itu. orang. Iya. Jualannya dari jam berapa sampai jam Jualannya berapa? dari jam 2 sampai habis maghrib udah habis. Dari jam 2 siang. Iya, itu saya dari jam 2 siang terus buru habis maghrib habis. Habis. Wow, Bapak udah meraktek ilmu RDI apa belum tuh? Dagang Udah nasi Pak, udah. Pokoknya udah setahun 6 bulan saya meraktekin ilmu RDI. Terutama yang bangun tengah malam, ucap syukur, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Cuman baca Qurannya belum sampai 12. Masih 5 juz. Tapi tiap malam Pak, belum nggak pernah berhenti. Wow. Jarak 1 tahun. Dulu sebelum kenal RDI, pernah gak baca Quran? Enggak. Tiap malam? Enggak Pak. Wow, berarti ini setelah kena RDI. Boro-boro baca Quran. Enggak, karena kan saya nggak bisa bahasa Arab, cuman sekarang beli baca Qurannya yang ada Latinnya itu Pak. Oke. Iya. Nah dulu jangankan baca Quran. Iya. Al-Quran naruh di mana aja kita nggak tahu ya. Nggak tahu, benar. Yang tahu naruh kunci motor ya. Iya, benar. Iya. Nah Kerjaan dulu tuh, Bang. waktu saya Tuh, ciri-ciri orang Indramayu ya. Iya, waktu belum dulunya saya memang usaha saya penggilingan padi Pak Haji. Iya, cuman bangkrut habis-habisan. Nah sekarang hajatnya apa ke RDI? Ya hajatnya kalau untuk makan sih udah cukup dari jualan nasi aja, karena penghasilan bersih sehari itu 1.500.000 Pak Haji. Untuk bersih, untung bersih. Setiap hari? Setiap hari. Wow, Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Untung bersih 1.500.000. Kadang 2 juta pernah, sering. Pernah? Pernah. Per hari? Per hari. Pokoknya udah keluar dari kesulitan. Ya dulu saya meraktekan ilmu RDI, kata Pak Haji kan pernah bilang, kan dulu Pak Haji ngajarinnya kan alhamdulillah 99 kali. Kalau sekarang kan 999 ya Pak. Ya. Dulu waktu saya kesini belum 999, masih 99 kali. Iya. Saya tiap hari itu merakten itu, alhamdulillah 99 kali ucap hajat. Hajat saya pasti Allah kasih jalan keluar. Pasti Allah kasih jalan keluar. Ya memang 3 bulan saya jalanin ilmu RDI, terkabul hajat saya, keluar dari kesusahan Pak Haji. Yaitu dagangan nasi uduk. Iya, sama lauk Berarti pauk. ucapan adalah Doa. Iya. Terus gimmick-gimmicknya biar celana dalam. Ya, yang 9 hari dipakai terus. Kata Haji kan Pak Haji kan bilang bikin 9 celana dalam. Iya. Iya, saya gantungin di dalam. Wow. Di atas pintu warung Pak Haji. Wow. Terus ngucapnya kan alhamdulillah Iya. atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah anak yatim RDI kandang B, pimpinan Bapak Haji Dwi Suwanto bin Suwondo, dengan wasilahnya celana dalam habis dipakai 9 hari digantung di atas warung, pasti laris dagangan, pasti laris. Terus yaitu alat kelamin besar laki-laki jual, Ya. alat kelamin perempuan beli, Ya. alat kelamin perempuan jual, alat kelamin beli, pasti laris, pasti laris. Yang udah pernah beli balik lagi, merasa keenakan, pasti. Hasilnya? Itu, Pak Haji. Ya, hasilnya itu Balik semua. wah laris Yang banget, pada Pak. makan. Iya, bukan Wow. nasi itu yang yang banyak dibungkus Ilmu Pak Haji, kearifan dibawa lokal. pulang, yang banyak itu. Iya, dibungkus. Orang beli itu kadang-kadang itu 10 orang langsung brok Pak Haji. Kadang-kadang ada yang balik lagi nunggu sepinya itu. Iya. Iya, memang dasar, benar-benar dasar ilmu RDI. Tepuk tangan dulu. Saya udah merasakannya sendiri. Iya. Bahkan saya mikir dulu waktu tempuran, namanya kan tempuran, orang pabrikan kan tempuran kalau Indramayu mah. Kalau Orang Indramayu namanya tempuran. iya, kalau mau nimbang gabah, nyari padi, gagah. Nyangking tas yang besar istrinya 200 juta, 100 juta. Pas jual gabah ke Jakarta, nggak ada untung. Tapi sekarang setelah Allah membuka jalan keluar, jualan nasi uduk sama laukan, kelihatannya sederhana tapi hasilnya alhamdulillah. Wow, 1.500.000 per hari. Ya, makanya saya kesini sekarang Muka desa, rezeki kota. kota. Jangan Alhamdulillah. sampai muka kota, Rezeki utangnya desa. kota. Atau muka desa, utangnya kota. Ya memang Pak Haji, bahkan dulu saya punya masih sekarang juga ya utang di Bank Mandiri.
waktu jatuh-jatuhnya itu udah 4 bulan gak saya bisa nyetorin. Iya. Orang Mandiri datang, kenapa Bapak biasanya lancar, sekarang macet 4 bulan, orang usaha saya bangkrut. Iya, cuman gini Pak, katanya ada acara restruk buat bapak-bapak yang nasabah yang tadinya bayarnya lancar. Saya bilang restruk itu apa Pak? Restrukturisasi. Iya, dulu Bapak tinggal berapa bulan, sumpama Bapak tinggal 16 bulan ya, setornya 4 juta diturunin Pak, Ya. jadi 2 juta. Cuman waktu ditambah, Ya. jadi yang 16 bulan itu ditambah. Jadi Bapak dibeloonin tidak sengaja. Iya, ditambah Dibeloonin 20 bulan. tanpa sepengetahuan. Tapi saya 4 sanggupin. juta Iya. direstrukturisasi. Iya. Jadi 2 juta yang tadinya cicilan tinggal 5 tahun dibikin 7 Iya. tahun. Itu Iya, memang iya. teknik orang bank. Cuman kan, soalnya nih ngajar. cuman saya Ini mikirnya pasiennya yang diajar. saya sanggupin karena saya udah mulai jualan itu Iya, Pak. betul. Iya, mulai berapa Terima aja. Iya, mulai 2 bulan. Legowo. Iya, karena saya sanggup sih pasti bisa lah bayar segitu mah. Alhamdulillah sekarang lancar. Sekarang tinggal 12 bulan lagi. Sekarang Bapak Alhamdulillah. maksain ke RDI apa hajatnya? Hajatnya ingin ada orang linglung ngasih uang 10 miliar Pak. Oke, tadi ajarin ya. Iya, karena saya tiap hari kan alhamdulillah. Iya. Apa yang Bapak hajar. 999 Nah, itu saya kali iya. sehari minimal 27 kali. Iya. Minimal. Tapi saya cuman 9 kali Pak sehari Nggak itu. boleh, 27 kali Iya, minimal. Iya. Yuk sebelahnya. Ya. Nomor 3, Bapak. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, perkenalkan saya nama Sugito dari Sentul Babakan Madang, Pak Haji. Sentul Babakan Madang. Iya. Desa apa? Bance, Pak Haji. Bance. Iya. Ya. Kalau RT berapa? Ya, RT berapa? RT 1 RW 1, Pak Haji. Oke. Harinya apa? Saya kan pertama usaha itu punya bengkel teralis, renovasi atau udah punya CP sebenarnya Pak Haji ya. Ya. Tapi udah 3 tahun ini perusahaan saya itu kan tadinya dikasih sama mertua. Sebelum mertua meninggal kan diambil tuh bengkelnya. Jadi saya pindah ke bagian dari istri warisannya. Ternyata kan tempat itu kan membawa hoki juga Pak Haji ya. Ternyata dari pindah bengkel ke sebelah itu sepi order gitu Pak Haji. Kan saya main renovasi, bikin rumah seperti itu di Sentul Pak Haji ya. Nah setelah itu mungkin saya lah Pak Haji usaha saya itu gitu kan. Nah akhirnya mungkin saya jujur Pak Haji, saya kenal YouTube ini baru 2 bulan. Dan 2 bulan itu saya amalin sampai 3 hari itu Pak Haji, sampai jam 11, jam 10. Kok saya cocok di hati gitu Pak Haji, kayak jodoh gitu. Nah akhirnya saya bilang sama istri saya, Mi, mau ikut nggak kemana? Ke Bogor, saya bilang. Ayo kemana? Ini ada Google Map-nya, saya bilang. Gitu Pak Haji. Padahal saya sering Pak Haji di perumahan sini, kan saya punya kakak. Di perumahan apa itu namanya yang sebelum ke sini itu kan ada Alaya itu ya Pak. Betul Pak Haji. Saya sering ke sini tapi saya enggak tahu gitu kan. Belum dikasih sama hidayah mungkin sama Allah mungkin Pak Haji kan gitu. Saya jujur Pak Haji, saya pengen minta petunjuknya Pak Haji atau gimana. Saya jujur ngelakuin ini udah hampir 50 hari Pak Haji. Yang bangun 00 jam 00 terus minta tobat. Senyumnya mana? Senyum udah ya betul Pak Haji. Gimana senyumnya? 41 kali. Mana contohnya kayak gimana senyumnya? Gitu Pak Haji ya, sampai 41 kali. Belum senyum. Oh. Udah Pak Haji ya. Kenapa saya bilang sama istri saya, Mi, saya lihat YouTube Pak Haji yang 1 minggu, 2 minggu dia langsung goal. Saya bilang kenapa Bapak udah hampir 2 bulan kok belum ada hasilnya gitu Pak Haji. Saya bilang penyebabnya adalah berharap. Bapak merasakin ilmu RDAY berharap, nggak boleh. Banyak Ya, tamu RDAY yang berharap. Dia maksain sedekah, berharap. Sedekah 10 juta berharap. ya Pak. Sedekah 10 juta berharap. Sedekah 2 juta berharap, nggak boleh. Ya. Harus Kita dihilangin Pak Haji. Ya. harus ikhlas semata lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.